suntuk banget. Ini Bu, Basma kan jadi finalis lomba, terus dipanggil ke Indonesia. Masalahnya Basma itu gak punya paspor Bu. Kapan ke Indonesianya? Minggu depan. Bu, Basma kenapa gak bilang-bilang dari kemarin? Bu, soalnya sekarang ini di KJRI sedang ada program pasporisasi untuk WNI overstay sampai Desember. WNI overstay? Iya. Basma bisa ikut program itu Bu. Nah itu Ibu Roma nggak tahu. Tapi alhamdulillah nih, sebentar lagi, mungkin 1 menit lagi nih, kita akan kedatangan tamu istimewa dari KJRI. Beliau Direktur Tata Negara Kemenkumham. Mungkin kalau Basma tanya sama beliau bisa berikan solusi untuk masalahnya Basma. Beneran? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Makasih Bu. Kita tunggu ya, sebentar lagi datang beliau. Wah, Bas sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Roma, Basma? Masya Allah Bapak, terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ayo Bas. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Bapak. ya? Sehat. Kayaknya lagi Bapak sibuk nih ya. Kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Dari Indonesia lumayan, masih sedikit capek, tapi it's okay. Senang ketemu dengan Ibu dan siapa namanya? Basma dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Jadi tadi Basma punya masalah nih terkait dengan paspor. Oke. Dia kan mau ke Indonesia untuk menghadiri final salah satu kegiatan kompetisi. Nah, jadi nanti Basma akan bertanya. Oh, luar biasa. Kompetisi apa itu? Basma ikut salah satu kompetisi sains, tapi yang menjadi salah satu masalah itu Basma nggak punya paspor. Nah, itu solusinya gimana Bapak? Waduh, sayang sekali. Jadi harus diikuti itu. Kompetisi kan bagus sekali ya. Iya. Tapi paspornya juga menjadi penting. Maka mungkin harus ada beberapa yang saya harus tahu juga. Orang tuanya di sini. Iya. Sudah udah lahir di sini, besar di sini Pak. Sudah punya paspor. Orang tua kan maksudnya nggak ada masalah kan orang tuanya? Nggak ada masalah. Paspornya nggak ada masalah kan? Ya. Nah mungkin Bu Roma ini kan ada kegiatan di KJRI ya, akan ada semacam pemberian paspor kan. Jadi sekarang ini memang banyak masalah di Jeddah ini yang mungkin karena orang tuanya waktu itu lupa atau apapun, atau mungkin juga tidak punya paspor sama sekali. Nah ini kesempatan baik di KJRI ini dibuka, akan diberikan paspor. Itu akan ditertibkan. Nah mungkin adik Basma ya? Betul. Basma bisa coba ke situ, nanti akan dilayani untuk pembuatan paspor. Supaya kompetisi tadi jangan sampai ketinggalan, kan sayang sekali. Betul Bapak. Kemudian langkah-langkah apa nih Pak yang harus saya persiapkan untuk mengikuti program itu? Yang pasti bahwa dokumen yang ada dari orang tuanya misalnya atau apapun, karena kami harus tahu dulu, pastikan dulu kewarganegaraan Basma ini. Kami lihat dari histori dari orang tuanya kan, orang tuanya Indonesia tapi kalau dokumennya tidak bagus, kan ada yang kami temui ada yang sudah di atas 5 tahun tidak memperbaharui, bahkan ada yang 20, 10, 30 tahun tidak memperbaharui paspor. Nah kalau tidak memperbaharui paspor ini sudah masuk kategori sebenarnya kehilangan kewarganegaraan. Nah tapi pemerintah ini kan pengen melindungi ke warganya bahwa mereka kehilangan itu karena tidak tahu, karena bisa jadi informasi mau melakukan seperti apa tidak tahu. Nah ini kesempatan baik KJRI membuka kegiatan pasporisasi. Nah di situ nanti akan diberikan paspor, diupgrade dan nanti akan diikuti di Basma sehingga akan diberikan paspor sekalian. Oh gitu. Jadi orang tuanya harus jelas dulu nih paspornya masih hidup atau sudah mati. Ya. Nah kalau misalnya orang tuanya paspornya sudah mati, ini berarti nunggu orang tuanya pasporisasi dulu baru Basma bisa ngajukan atau bagaimana? Nah itu bisa jalan bareng, bisa sekalian berproses bareng, tapi kalau secara urutan administrasi diselesaikan dulu orang tuanya. Orang tuanya harus clear dulu status kewarganegaraannya, tidak ada masalah dengan paspor dan lain sebagainya. Saya tanya nih Dik Basma nih, bapak ibunya orang Indonesia atau salah satu asing?
orang Indonesia, tapi Pak ada salah satu teman saya itu salah satu orang tuanya orang asing. Nah itu gimana Pak? Oke, nah ini saya kira tidak jadi masalah. Sekarang ini ada Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang 12 2006. Di undang-undang ini diberikan perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campur. Maka di Basma kalau sering mendengar anak berkewarganegaraan ganda, yaitu jadi ketika salah satu orang tuanya ini asing, tidak perlu khawatir anak tersebut masih pasti WNI. Nah, lalu bagaimana dengan warga negara asingnya? Tetap bisa diberikan. Inilah yang kita sebut dengan anak berkewarganegaraan ganda. Nah, tapi gandanya itu terbatas, maka kita sebut anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Terbatasnya apa? Nah, mungkin kalau teman di Basma tadi yang mungkin salah satu orang tuanya asing kan, nanti setelah 18 tahun teman di Basma tadi harus milih salah satu. Tidak boleh dua-duanya, karena Indonesia ini hanya menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi kalau Indonesia ini hanya punya satu kewarganegaraan, tidak boleh dua. Nah, boleh dua kalau masih di bawah 18 tahun. Jadi yang penting saat 18 tahun atau sudah menikah, sudah kawin, harus pilih salah satu, menjadi warga negara Indonesia atau mengikuti salah satu orang tuanya tadi, apakah ikut Saudi atau mana, kan banyak. Tidak jadi masalah. Oke. Jadi Indonesia kan menganut sistem kewarganegaraan tunggal, ganda terbatas. Ya. Nah, mungkin seperti contohnya temennya Basma tadi nih, dia kan belum punya paspor, ya. Berarti stateless kan, walaupun orang tuanya salah satunya asing, ya. Tapi banyak nih beberapa anak SIG di sini yang belum memiliki paspor, artinya stateless. Tapi mungkin umurnya kalau yang sudah kelas 12, kelas 11 ada yang mungkin umurnya atau lahirnya itu sebelum tahun 2006. Oke. Nah itu kayak gimana kalau yang seperti itu? Oke. Jadi ini senang sekali saya datang di tempat Bruma ini. Saya bisa ikut menyampaikan informasi. Pertama begini, yang perlu mungkin teman-teman, barangkali teman di Basma ada yang punya kasus sama ya. Kalau yang lahir setelah 2006, sudah pasti anak tersebut kalau salah satu orang tuanya Indonesia, dia punya hak menjadi WNI. Hanya kemudian nanti dia kan dua kewarganegaraan. Nah, bagaimana yang sebelum 2006? Di Undang-Undang 12 2006 diatur anak yang sebelum 2006 ini bisa menjadi dwi, dia bisa menjadi warga negara Indonesia dengan cara harus mendaftar, harus mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini kalau bahasa undang-undangnya karena diatur di pasal 41, maka kita kenal dengan namanya SK pasal 41. SK pasal 41. SK pasal 41. Jadi ingat dulu, dia lahir sebelum 2006 ya, sebelum 2006. Dan ini harus. Nah, yang jadi persoalan Ibu Roma, ini pendaftaran ini hanya 4 tahun sejak berlakunya Undang-Undang 12 2006. Undang-undang ini Agustus 2006. Jadi Agustus 2010 pendaftaran ini berakhir. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak kawan-kawan kita, adik-adik kita yang mungkin karena kelalaian orang tuanya tidak didaftarkan. Nah, kalau tidak didaftarkan bagaimana? Nah, ini undang-undang ini kan hanya asas tunggal tadi kan. Nah, kalau dia belum pernah diberikan WNI, maka dia asing. Betul. Nah, ini mungkin kenapa saya senang, karena ada info terbaru terkait dengan hal ini. Ada banyak adik-adik kita yang karena dia tidak didaftarkan, maka menjadi asing. Padahal anak tersebut tidak pengenlah menjadi asing itu. Nah, kemudian masalah yang kedua juga, kan setelah 18 tahun, anak tersebut harus pilih. Bagaimana kalau tidak milih? Ini konsekuensinya sama. Akibatnya sama, dia menjadi asing juga. Nah, ini makanya Dik Basma dan Ibu Roma barangkali ada saudara-saudara kita yang di Jeddah ini ya, yang dia anak berkewarganegaraan ganda, ayah ibunya beda kewarganegaraan, yang setelah 18 tahun kok belum milih. Betul. Pertama harus diingatkan, Anda harus pilih.
Nah, milihnya itu diberi jangka waktu 3 tahun. 3 tahun setelah 18 ya. Jadi sederhananya maksimal 21 tahun anak tersebut harus pilih salah satu. Maksimal 21 tahun anak harus pilih salah satu. Nah, yang penting bagaimana kalau tidak memilih? Kan tadi Bu Roma nanya, kan ada juga yang mungkin lupa, mungkin orang tuanya lalai atau apapun, mungkin waktu itu juga orang tuanya mungkin bermasalah dengan paspornya. Kalau tidak milih, undang-undang ini menyatakan bahwa dia akan diperlakukan sebagai orang asing. Jadi dia asing. Nah, ini tentunya ini yang kita hindari, Bu Roma ya. Ini yang kita hindari. Nah, saat ini yang ingin saya informasikan, pemerintah lagi punya program, pemerintah lagi punya cara untuk bagaimana persoalan yang tadi. Kan kalau asing banyak dong nanti yang menjadi asing teman-teman kita. Iya, benar. Nah, gitu. Nah, sekarang ini kita sedang mencari jalan keluar. Nah, yang sudah ada, kita punya peraturan baru nih Bu Roma, yaitu PP nomor 21 tahun 2022. Apa itu PP itu? PP ini, jadi ingat ya, PP 21 ini baru banget nih. Baru bulan Mei kemarin. Tolong disampaikan ke kawan-kawan juga yang belum tahu. Jadi dengan PP ini anak-anak yang telat tadi boleh daftar lagi. Oh. Jadi yang tadi sudah terancam menjadi asing, selamatlah. Nah, gitu ya. Tapi catatannya PP ini, kesempatan ini hanya 2 tahun sejak berlakunya PP. PP berlaku 31 Mei 2022. Jadi kalau 2 tahun kapan nih, Dek Basma? 2024, Mei 2024. Oke, ya. jadi ya 3. Lewat dari 2024. Oh, udah nggak ada kesempatan lagi. Ini kan sudah perpanjangan, mau diperpanjang terus kan gitu. Ini udah pemerintah udah bagus banget, negara sudah memperhatikan. Jadi kuncinya sekarang tolong kami mungkin barangkali Ibu Roma dan Dek Basma punya rekan, tetangga atau mungkin muridnya, informasikan ini Bu. Iya, hanya 2 tahun soalnya. Suruh mendaftar ini supaya dia tidak menjadi asing. Nanti kalau enggak, udah Dek Basma udah nanya lagi, kapan apakah diperpanjang lagi atau tidak. Lakukan ini dulu 2 tahun. Ini sudah argonya sudah jalan nih sejak 31 Mei 2021. Jadi tinggal berapa? Satu setengah mungkin ya, 1,5 tahun lagi. Nah, ini penting ini kenapa saya senang sekali saya ingin di tempat di TV SIJ ini. Okay. Ya. Terima kasih, ini informasinya sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak SIJ. Ini ada juga nih beberapa siswa yang sudah punya paspor asing. Tapi dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Berarti kan sistemnya naturalisasi ya. Menjadi subjek dari PP 21 tahun 2022 itu. Nah, dia sudah menjadi asing. Iya. Oh, kalau sudah menjadi asing begini, lain lagi ceritanya lain. Dia sudah menjadi asing ya. Sudah punya paspor negara lain tapi ingin menjadi warga negara Indonesia. Dia sudah menjadi asing ya. Dia waktu menjadi asing itu lapor ke sini enggak? Masuknya ke sini tuh sudah punya paspor negara lain. Iya, oke. Sudah punya warga negara asing, sudah asing kan, sudah punya paspor asing kan. Tapi kan dia milih nih harusnya. Iya. Ya kan? Saat masa-masa dia milih itu lapor enggak waktu itu? Lapor ke KJRI enggak? Saya kurang paham. Kurang paham ya? Iya, cuman kalau misalnya dia mau memilih, dia mau menjadi warga negara Indonesia, proses apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi begini, Bu Roma, mungkin saya harus cek lagi ya, tapi saya pikir saya harus segera bisa jelaskan ke Bu Roma. Kemungkinan anak tersebut kan sudah megang paspor asing. Betul. Ya, sudah pegang paspor asing. Kalau dia usianya masih tercover di PP 21 ini, saya kira tidak masalah juga. Tapi dengan catatan dia harus membuktikan bahwa waktu itu dia anak berkewarganegaraan ganda. Nah, kan gitu. Kan ada juga yang memang memilih asing waktu itu. Dia langsung nggak pernah. Dia itu nggak ada yang tidak mau menjadi WNI dari awal. Memang dia sudah menjadi asing kan. Banyak loh.
dari awal sudah dia itu tidak mau jadi WNI, kan gitu, dia menjadi asing. Nah itu lain cerita. Nah kalau yang memang dia sudah asing, untuk menjadi warga negara Indonesia harus naturalisasi. Nah ini memang prosesnya beda, agak lumayan. Pertama, dari segi biaya pasti lebih mahal kalau naturalisasi ya. Kemudian dari proses juga akan banyak karena di situ harus ada wawancara. Lebih kompleks ya Pak. Nah, tapi saya jadi menarik ini, saya menariknya pengen menjelaskan yang PP tadi. Nah, di PP ini diberikan kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan pertama soal biaya. Biaya itu kalau yang normal tadi, yang asing menjadi Indonesia, itu 50 juta. Wow, mahal sekali. Ya, 50 juta ya. Tapi kalau yang dia masuk melalui PP tadi cukup 5 juta. Jadi cukup 5 juta. Ya, murah sih. Ya. Terus kemudian persyaratannya juga ringan. Ada banyak yang misalnya seperti skim, terus kemudian beberapa persyaratan sponsor itu bisa diberikan keringanan. Nah, catatannya hanya bahwa ini hanya 2 tahun nih Bu Romani. Ini yang menjadi perhatian. Hanya 2 tahun. Nah, terus kemudian teman-teman yang harus tahu juga, siapa sih yang bisa mengajukan permohonan melalui PP 21 2022. Iya. Nah, ini saya sebenarnya menunggu pertanyaan itu dari tadi. Siapa saja sih? Kan gitu. Supaya tidak semua bisa melalui PP. Sebenarnya ada dua subjek, ada 2 subjek untuk bisa mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia dengan dasar PP 21. Ya, pertama, anak-anak yang lahir sebelum 2006, yang tadi saya sampaikan ya, yang dia telat tadi ya. Iya. Yang tidak mempunyai SK pasal 41. Nah, itu kalau orang di bidang kewarganegaraan, berurusan kewarganegaraan pasti tahu SK 41 ini. Nah, yang tidak punya ini bisa. Kemudian yang kedua, anak-anak yang lahir setelah 2006 yang mempunyai pasal 41 tapi tidak melakukan pilihan. Apakah dia telat atau apa? Nah, dia bisa seperti itu. Jadi ada 2. Jadi kalau ditanya bisa enggak atau tidak, lihat dulu subjeknya. Sepanjang dia masuk kategori itu bisa. Sepanjang, dan ini kami tentunya juga menitipkan ke Bu Roma dan teman-teman, ke KJRI, bahwa karena 2 tahun ya, makanya kami sebenarnya sangat aktif sekali menyampaikan, coba kawan-kawan yang masuk kategori 2 tadi segera mendaftar. Berarti saya ulangi lagi Pak, yang masuk kategori 2 ini. Berarti 1, anak yang lahir sebelum tahun 2006, tetapi belum mengurus kewarganegaraan Indonesia sampai tahun 2010. Yang betul, ya? Sebenarnya yang tidak mempunyai SK pasal 41. Nah, betul. Kemudian kedua, anak yang punya SK pasal 41, artinya sudah mengurus kewarganegaraan gandanya, tapi dia tidak memilih. Lahir setelah 2006. Ya, lahir setelah 2006, tapi ketika umur 18 dia tidak memilih. Ya. Ketika umur 18 tahun, kan karena masa pilihnya itu 3 tahun, ketika 21 tahun tuh dia belum milih. Betul. Dia belum milih sama sekali. Nah, dia melalui ini. Dan ini Bu Roma dan Dek Basma, ini prosesnya sangat sederhana. Karena ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Kita tidak ingin adik-adik kita yang sebenarnya cinta Indonesia, sebenarnya mereka juga berpotensi. Kan banyak yang pinter-pinter ini. Iya. Di Jeddah saya yakin banyak yang pinter-pinter. Mungkin di Eropa sana banyak juga, di Amerika juga banyak yang anak-anak yang terancam ini. Ini kita selamatkan pengen itu. Makanya akan banyak diberikan kemudahan. Jadi persyaratannya ringan, biayanya murah, pasti prosesnya lebih cepat dibandingkan kalau biasa. Kalau tadi Bapak Dr. Baroto sempat menyatakan suruh mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di sini melalui siapa? Jadi gini, ini kan memang masih baru sekali ya Bu Roma ya, masih baru sekali. Saran saya hubungi KJRI. Nanti di situ kami juga sudah sampaikan ke informasi ke mereka. Karena prosesnya nanti mereka harus ke kantor wilayah hukum dan HAM. Karena harus ke Indonesia memang. Karena ini kan dia sudah menjadi asing nih Bu. Betul. Kalau logikanya hukum ya,
hukumnya kan dia sudah menjadi asing. Nanti di Indonesia kalau yang normal itu harus wawancara, harus dari BIN. Nanti karena ini khusus nih, akan banyak kemudahan. Saya bisa pastikan ini akan cepat. Nah, itu bisa pastikan ini akan cepat. Kan ini bentuk kehadiran negara nih. Benar-benar. Nah, gitu loh. Jadi kalau dalam waktu dekat ini ada mungkin kawan-kawan kita yang sepertinya masuk subjek, tolong mungkin hubungi ke KJRI. Okay. Kami sudah komunikasi ke KJRI, di situ ada teman-teman imigrasi juga, supaya nanti segera mereka di guidance mau mendaftarkan seperti apa. Okay. Intinya secepatnya. Nah, jangan ditunda-tunda lagi. Tadi sudah dari awal sudah ditawar lagi sama Dik Basma tadi. Masih ada lagi perpanjangan belum? Iya, ini Masya Allah Bapak, negara yang baik sekali memberikan perlindungan kewarganegaraan kepada kita semua yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak mengambil manfaat ini dengan baik, tidak mengambil kesempatan ini dengan baik, kita juga yang rugi ya. Jadi kalau misalnya nih kembali lagi ke masalahnya Basma, ini kira-kira program pasporisasinya sampai kapan? Ini tadi kami sempat cek linknya, abu-abu semua nih tanggalnya sampai bulan Desember. Jadi begini, ini kan tahun ini ya, tahun ini KJRI menyelenggarakan bekerjasama dengan, di situ ada imigrasi, ada Kementerian Hukum dan HAM, ya. Tahun ini kan memang prosedur baru tahun ini juga ada, harus dulu, daftar antri dulu. Ada janji temu dulu istilahnya. Kalau kebetulan Bu Roma, saya itu 2013 kalau nggak salah ya, 2013 tau ya. Saya hampir sama pernah dilakukan seperti ini. Tapi waktu itu luar biasa karena dibuka tidak diatur ya, akhirnya malah banyak kekacauan. Nah, sekarang diatur. Jadi kalau mau mendaftar itu janji temu dulu. Minimal komunikasi dengan KJRI, nanti pasti akan dilayani. Jadi yang paling tepat saat ini komunikasi ke KJRI untuk janji temu atau minta pesan antri. Nah, saat ini hampir setiap hari sekitar 350. Wow. Oh, ya kan? Dan 350 ternyata teman-teman juga belum datang semua loh. Kadang-kadang masalahnya bukan dari teman-teman pelayan, bukan dari teman-teman yang petugas, tapi kadang-kadang masyarakat ada yang sudah kita tunggu-tunggu nggak datang-datang kan gitu loh. Iya, benar, Jadi kalau saran saya di Basma segera itu, nanti akan dilayani, antrinya kapan, nanti segera lengkapi itu. Ini bagus banget ini Bu Roma. Saya juga sampaikan ke kawan-kawan, kewarganegaraan itu penting banget. Kewarganegaraan penting banget. Jangan kemudian merasa saat ini belum bermasalah. Kan kasihan juga contohnya adik Basma ini, pengen kompetisi gara-gara seperti itu. Nah, mungkin kami juga sampaikan ke masyarakat khususnya Jeddah ya. Ini ada kesempatan silahkan gunakan. Kemudian juga karena kita ini dirantau lah ya. Ya kita harus punya kesadaran bahwa kewarganegaraan itu penting, identitas itu penting, dokumen kewarganegaraan itu penting. Jadi diakhirilah. Kalau mungkin dulu nggak pakai paspor juga bekerja kan gitu loh. Ini harus diakhiri seperti itu dan kita selalu lakukan karena masalahnya akan semakin kompleks. Belum lagi nanti ya, kalau jelas kewarganegaraannya, jelas paspornya, itu negara melindungi Bu. Tapi kalau tidak, negara itu ya jadi beban negara. Belum lagi nanti dari pihak Jeddah sendiri kan. Nah, ini tentunya kesempatan baik untuk saya titipkan ke kawan-kawan semuanya yang punya masalah dengan dokumen kewarganegaraan, apakah itu paspor, apakah itu juga mungkin terkait dengan kependudukan, tolong segera lapor ke KJRI sebagai perwakilan kita, perwakilan pemerintah. Jangan abaikan, karena beberapa hari saya ikutin, ada masyarakat kita yang dengan tenang hati, dengan sangat tidak berdosa, tidak punya paspor. Padahal dia di negara asing gitu loh. Ini saya menyayangkan sekali. Nah, saya kira kawan-kawan KJRI sudah ekstra menyampaikan, tapi ya itu masyarakat kita kan banyak ya. Ya mungkin melalui Bu Roma, Dik Basma yang punya pengetahuan ini harus dibagikan seperti itu. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Bapak.
Jadi tadi statementnya bagus sekali ya. Jangan diabaikan kesempatan ini gitu, manfaatkan dengan baik. Basma ada pertanyaan lagi nggak? Terakhir ya. Oke. Dokumen apa yang harus dipersiapkan ketika janji temu atau sampai ke tempat pelayanannya? Oke. Dokumen yang penting. Pertama kan memang karena anak ya, tentunya ada dokumen orang tua. Kan di situ dokumen apa saja yang dia punya. Apa saja, apakah paspor orang tuanya, apakah kalau mungkin kartu kakak ya. Kalau ada dibawa saja. Intinya dokumen yang menunjukkan bahwa Dik Basma ini orang Indonesia. Apapun. Saya berapa hari ini selama di sini saya ikutin terus. Memang macam-macam ya. Ada bahkan istilahnya ada yang orang tuanya itu hanya punya SPLP misalnya. Saya nggak tahu kondisi orang tua Dik Basma. Tapi kalau memang SPLP dibawa saja. Nanti akan ada wawancara di situ. Tidak usah takut. Ini pelayanan baik sekali. Ini KJRI juga ramah-ramah sekali. Justru kita senang kalau masyarakat itu punya kesadaran untuk itu. Malah senang. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan masalahnya tadi ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Insya Allah nanti informasi ini akan kami sampaikan kepada orang tua siswa yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pengajuan paspor baik bagi anak Indonesia yang orang tuanya Indonesia maupun anak Indonesia yang salah satu orang tuanya itu orang asing. Bisa. Jadi Sobat SIJ, kita sudah mendapat ilmu dari Dr. Baroto terkait pasporisasi. Kemudian untuk mengecek info lebih lanjut, teman-teman bisa dicek di website www.pasporisasi.id/pelayanan. Mungkin ada info terakhir Bapak, pesan terakhir untuk Sobat SIJ. Pesan terakhir, punya kesadaran berwarga negara. Nah itu, supaya kalau tidak punya paspor, jangan sampai terjadi lagi. Oke. Terima kasih, kesadaran berwarga negara. Oke. Tutup. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Banyak Bapak. Sama-sama.